Apa salahnya menjadi tukang? Tukang andong, tukang kayu, tukang jual bensin eceran, tukang bangun, dan tukang-tukang lainnya. Selagi halal dan tidak merugikan orang lain, why not? Banyak cerita mereka yang berawal dari orang biasa, kini bisa mendulang kesuksesan. Satu kisah datang dari mantan tukang bangunan yang sekarang menjadi penyanyi tersohor negeri ini, yakni grup musik yang digemari millennials dengan lagu bergenre dangdut hip-hopnya. Band yang dipelopori Yonanda, Farisna, Damara, dan Fajar Ari dahulunya memiliki kehidupan susah. Begitu saja masih dapat hinaan ibu dari sang pujaan hati. Katanya Yonanda kere dan tidak pantas untuk anaknya. Dari caci maki tadi, Nanda mengajak Fajar untuk mengubah cara kerja hidupnya. Dari tukang bangunan, mereka mencoba banting setir menjadi seorang seniman dengan lagu-lagu satrunya. Perlahan tapi pasti, nama mereka melejit dengan lagu-lagu yang digandrungi publik. Itu cerita dari tukang bangunan. Kali ini ada mantan tukang kayu yang menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. 2 periode mantan tukang kayu itu membawa negara ini mengarungi derasnya ombak. Perubahan-perubahan besar terus digarapnya demi menggandeng Indonesia menuju negara maju. Ada cerita-cerita hebat Jokowi membawa tanah air ini tampil percaya diri bersama negara besar dan maju di belahan bumi. Di periode kedua, tantangan semakin besar karena menghadapi persoalan yang mendunia berupa kasus COVID-19. Semua terlewati berkat kerja keras Jokowi dan jajarannya. Infrastruktur yang dimasifkan untuk menunjang Indonesia Emas 2024 terus berlanjut. Terbaru, Jokowi melebarkan sayap lewat Satria 1, satelit multifungsi pertama milik pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia, yang diupayakan demi pemerataan pembangunan infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh Indonesia. Pembaharuan lain adalah hilirisasi pertambangan yang membuat Indonesia mendapat keuntungan ratusan triliun dengan pengolahan bahan tambang sebelum diekspor. Segudang hal yang membanggakan terus diupayakan Jokowi untuk membuat negara ini disegani banyak negara akan kekayaan dan pemberdayaannya. Bukan hanya Indonesia yang menjadi pusat perhatian, tapi juga pemimpin di baliknya. Ya, Jokowi adalah kepala negara yang dihormati lagi disegani kepala negara di luar sana. Jangan salah, perjalanan yang ditempuh Jokowi untuk sampai di jalur ini tidak mulus. Cacian dan makian hilir mudik ditemuinya, tapi tidak sedikit pun menakutinya. Justru hinaan dibalas dengan prestasi dan pembuktian dalam memimpin. Satu di antara mereka adalah Prabowo Subianto, musuh yang kini menganggapnya sebagai alat untuk mendongkrak pergerakan politiknya menuju panggung demokrasi 2024. Pilpres 2014 lalu, perbincangan mengalir antara Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto. Dua-duanya kini menjadi menteri dalam kabinet Jokowi. Di sana ada Panda Nababan, politisi PDIP sekaligus saksi keluarganya celotehan Prabowo yang menghina Jokowi. Prabowo bilang, masa sekelas Luhut Panjaitan mendukung tukang andong? Luhut menyahut dengan tawa sumbang. Kalimat menohok dilontarkannya bahwa yang dihina itu adalah orang hebat. Luhut malah membandingkan yang dikatai tukang andong dan tak pantas mendapat posisi sebagai presiden tadi jauh lebih hebat daripada Prabowo. Hinaan yang sampai di telinga Jokowi itu dengan santainya diadopsi untuk merayakan kemenangan dalam Pilpres 2014 lalu. Jokowi yang akan dilantik berkeliling monumen nasional dengan andong. Biar tambah ajib tuh saat Prabowo lihat fenomena tukang andong yang diberi amanah besar oleh rakyat untuk mengayomi mereka 1 periode ke depan. Tidak cukup 1 periode, nyatanya Jokowi diberi kepercayaan penuh untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Dan sekarang, tukang andong yang disepelekan akhirnya digelondoti oleh Prabowo dan maju nyapres. Karena cinta rakyat kepada Jokowi ini besar, tindakannya menjadi panutan warga. Apa yang menjadi arahan sang presiden menjadi pertimbangan rakyat untuk menentukan pilihannya. Prabowo yang minim prestasi masih kekeh mencalonkan diri jadi presiden setelah Jokowi nanti.
Bukan Jokowi kalau tidak memberikan yang terbaik buat rakyat dan tanah airnya. Ex-wali kota Solo itu tidak mungkin mengarahkan pilihan rakyat ke Prabowo. Selama 5 tahun menjadikannya Menhan, Jokowi tidak melihat aksi aslinya untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat. Puncaknya akhir-akhir ini, Jokowi melihat arogansi Prabowo yang mempermalukannya di hadapan negara-negara besar lewat proposal perdamaian Ukraina-Rusia. Apa yang dicantumkan dalam proposal mendapatkan sorotan publik dan dunia internasional karena Prabowo mengabaikan konstitusi NKRI yang mengakui kedaulatan negara lain. Selain itu, proposal Prabowo terindikasi mengabaikan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Semakin terlihat kan kalau mantan jenderal itu mengusung benih diktator dari masa Orde Baru. Sifat asli Prabowo selalu tertutup dengan libido politik. Belum selesai dengan membuat malu, baru-baru ini Prabowo menggunakan makan bersama Jokowi untuk mendongkrak elektabilitasnya. Bukan diundang, Jokowi membeberkan bahwa Prabowo lah yang mengajak makan bersama. Drama baru dimulai karena Prabowo tidak mau kalah dengan Ganjar Pranowo yang mendapat undangan makan bersama Jokowi beberapa hari yang lalu. Wow, setelah tukang andong, lawan Prabowo sekarang adalah mantan tukang bensin eceran dong. Gimik akan terus dimainkan menantu Soeharto itu. Tapi ingat, Jokowi memiliki prinsip kuat yang dibawa dari tanah kelahirannya. Pertama, lamun sira sekti ojo mateni. Meskipun kamu sakit, jangan sekali-sekali menjatuhkan. Kedua, lamun siro banter, ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului. Dan yang ketiga, lamun sira pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar. 5 tahun berada di dekat Jokowi nyatanya tidak membuat Prabowo berubah dan menyerap prinsip sekaligus wejangan sang presiden tadi. Prabowo sekarang tidak ada bedanya dengan yang dulu. Masih serakah dan licik. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.